Udah. prosesnya. Terakhir gue promo ngepick audionya. Jangan khawatir. Sekarang talkshow dipersembahkan oleh Comika. Comika, Goks. Bagus bro. Keren. Nggak ngepick lagi ya? Enggak. Aman nih berarti. Yang ngepick cuman kalau kita di Jakarta Utara. Pantai Indah Kapuk. Betul. Asai. Dani Beler hadir di YouTube gua karena dia mau jalanin Dani Beler Goes to. Dani Blues. Sorry, Dani Blues. Dani Blues Goes to. 4 kota. Secara urutan adalah Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. secara argumen ini adalah bukan secara tema mungkin ini adalah sebuah pertunjukan stand up dari seorang ayah yang lagi feeling blue. Yes. Dia punya argumen bahwa nggak Mami doang kali yang blues, jadi juga walaupun kita akan berdebat karena ternyata kontroversial. Betul. Ya, kita akan ngomongin itu di sini, tapi dia akan stand up. Gua nonton versi Jakartanya waktu itu di Usmar Ismail. Gua selalu bilang bahwa cara gua ngukur spesial yang bagus adalah dengan berpikir ini mana yang bisa gua klip ya. Nah, show-nya elu, show-nya David yang dua-duanya deh yang Ikhlas. Ikhlas sama yang satu lagi apa? 2024. Iya. Dekat dengan rakyat. Itu setiap menitnya bisa diklip tuh, saking bagusnya. Nah, Beler dikenal sebagai komika penulisan. Dia juga opener gua di Mens Rea di Indonesia Arena. Silakan dibayangkan sendiri komika seperti apa yang gue percaya untuk membuka gue selama 35 menit dia stand up. Lama tuh 35 menit. Ya udah. Setengah jam. 38. Nah, jadi ditambah itu, tidak dikurangi. Ya dia akan ngebuka. Jadi duluan Beler daripada gue sih sebenarnya yang stand up di situ. Betul. Nah, dia akan jalan ke sejumlah kota. Nah, sebagai orang yang punya acara Dani Blues waktu kemarin di Usmar Ismail, kita kunjungi sedikit. Apa yang lu dapat setelah itu? Misalkan respon masyarakat, respon penonton, apa tuh? Happy, Bang Beler bikin show lagi, apa tuh yang lu dapat setelah Usmar Ismail? Yang mana itu adalah show terbesar lu kayaknya ya? Iya, betul. Pertama respon dari guanya sih. Guanya ngerasa, ternyata bisa ya di titik ini gitu. Karena gue berpikir selama ini tuh gua nggak punya masa yang segede itu gitu bang. 400 gitu. Kan biasanya gue main kecil-kecilan doang. Ternyata nyampe juga nih di 400 gitu. Terus dari sisi kepuasan materi, gue ngerasa andai waktunya lebih dimundurin dikit, kayaknya lebih compact tuh materi. Karena ada beberapa penyesalan pas gue udah tampil, aduh kenapa nggak dimasukin ya gitu. Nah, kebetulan ada Dani Blues Goes to, itulah bentuk untuk lebih ngepadetin gitu ya. Betul sekali, betul. Itu dari sisi lu? Sisi gua, sisi istri ngelihat perkembangan, dia juga ngerasa bangga, ngerasa senang. Tapi ada beberapa catatan dari istri gua terutama tuh kemarin. Di bahasa gua tuh terlalu banyak umpatan di situ. Umpatan yang tidak perlu gitu, yang tidak ada konteksnya. Ya, gue juga waktu nonton gue bilang, astagfirullah, ini mulut gimana sih gitu. Lu sempet istighfar bang? Iya. Kedengeran sih sama gue. Terus gue lagi setup, siapa tuh istighfar? Terus ya gitu? Dari penonton, alhamdulillah responnya sih positif. Banyak yang nanyain kapan bikin lagi. Digital download juga adalah yang beli gitu. Nah, salah satu respon adalah permintaan untuk lu ke beberapa kota dari followers tuh. Betul. Jangan di Jakarta doang dong bang gitu. Iya betul. Dipilihlah 4 kota. Dipilihlah 4 kota. Bogor gua ngerti karena itu kan rumah lah ya. Yes. Apa namanya tuh bang? Main kandang. Iya. Apa istilahnya bahasa Inggrisnya? Coming home. Coming home. Coming home. Bandung, Jogja, Surabaya. Pemilihannya apa? Berdasarkan apa? Pertama, gue udah nyobain di Bandung, Beler Evolution. Tapi waktu itu terhalang oleh COVID. Jadi yang nonton 60. Ya. Harusnya 50. Nambah dong. Iya, jadi gue ngerasa kayaknya bisa nih kalau nggak COVID gitu. Ya. Ngerasa yakin aja. Karena secara kultur tuh deket Bandung-Bogor kan. Betul, setuju. Itu satu. Yang kedua karena oke sih secara market gitu. Si Badung Teh. Ya. Gitu. Kalau nggak secara market, Bandung, Jogja, Surabaya emang market stand up sih. Nah tapi Surabaya gue nggak ngerasa ini bang. Justru gue beberapa kali doang gue ke Surabaya.
jarang banget gue kunjungan open mic atau stand up di Surabaya tuh. Paling ikutnya Bang Radit doang tuh opener. Job gue jarang dapat Surabaya. Artinya apa? Artinya seasing itu buat lu. Buat gua. Nggak pernah ada panggilan untuk manggung. Nggak ada. Nebeng orang Radit gitu dalam hal ini. Betul sekali. Tapi waktu lu ngebuka untuk Radit di Jogja dan Semarang, oke. By the way, lu tuh kalau stand up sama Radit tuh klipnya lu pegang nggak sih? Gua selalu minta. Oh, dan selalu naikin. Dan selalu gua naikin. Masih ada sisaan? Masih ada sisa nih. Gua bahas solo kemarin. Oke. Gitu. Itu materi yang sama dengan Danny Blues Ghost tuh? Enggak, beda. Beda? Gila. Nulis mulu, Bang? Kacau banget. Kacau, brother. Penjualan tiket kan sebenarnya udah dibuka ya? Udah dibuka. Di mana? Sejak lama. Di danibeler.com. Sejak lama nomor 1. danibeler.com. Iya. Silakan sikat kalau mau di Bandung, Bogor, Jogja, ataupun Surabaya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kontroversi Danny Blues. Yaitu argumen bahwa nggak cuman Mami doang. Betul. Tapi Daddy juga ada bluesnya. Iya. Nah, dari obrolan tadi kita sebelum syuting, lu bilang mereka membedakan. Ya. Gue juga udah ngerasa sih. Betul. Ya, bahwa wah, nggak sama sih. Iya, nggak sebanding sih. Betul. Ya. Protes yang lu terima tuh apa? Mereka ngomongnya gimana? Pertama ya, ini asal muasalnya Bang. Gara-gara gua bahas Danny Blues promo di YouTube-nya Ustadz Felix. Yeah. Nah, gua potong klipnya, gua naikin tentang itu. Dan kita semua sepakat bahwa kenapa semuanya selalu tentang perempuan gitu. Kayak Indonesia disebut Ibu Pertiwi, nggak pernah Bapak Pertiwi misalkan gitu, atau apa gitu. Rumah sakit ibu gitu. Nah, terus gua berstatement bahwa laki-laki juga bisa kena stres. Cuman bedanya adalah kalau baby blues dialami perempuan nyerangnya ini psikis. Betul. Nyerangnya betul, hormon. Kalau laki-laki nggak ke psikis. Ya hormon kan dari mekanisme metabolisme. Tahu banget nih. Tahu banget nih. Maksudnya? Iya, terusin. Maksudnya biar dimarahin sih. Kalau perempuan tuh ada gitu asal apa? Anda mansplaining ya? Anda lagi mansplaining. Yes. Sebagai laki-laki soal lebih tahu badan perempuan. Iya, enggak sih. Tapi kan itu Rocky Gerung juga bilang gitu. Dia bilang apa? Perempuan tuh nggak bisa disamain sama laki-laki. Laki-laki kalau disuruh menstruasi sehari aja pingsan dia. Yakin gue mati. Yakin. Iya. Yakin. Apalagi laki-laki sotoy kayak gua. gampang lemah tuh kalau kayak gitu-gitu. Iya. Oke. Jadi terus argumennya beda nih. Laki dan perempuan. Iya. Masuk urusan Mami Blues. Betul. Ini kan tentang kesiapan punya orang baru nih, manusia baru, yaitu anak. Itu menurut lo? Iya. Daddy Blues? Iya. Karena Mami Blues nggak gitu kan? Mami Blues nggak gitu. Lu tahu Mami Blues bisa se-ekstrim apa? Bisa, sampai bunuh diri. Bunuh diri, bunuh anak. Iya, betul. Iya kan? Terakhir kan yang di Depok tuh, anaknya dilempar. Tapi kan Depok. Maksud gue cari contoh yang lain lah. Kenapa mengecualikan Depok? Maksud gue COVID mulai dari Depok. Segala macam dari Depok. Kita cari yang lain, jangan cari contoh Depok. Iya. Tapi memang Mami Blues itu memang bisa ekstrim sekali. Ini bukan cuma masalah stres karena punya anak. Ya. Nggak ada penjelasan lain yang lebih logis untuk menggambarkan Mami Blues selain ada yang terdampak secara psikologis gitu. Betul. Gue pernah baca kasus umumnya sih adalah bunuh diri bareng, dia bunuh diri, dia bunuh anaknya. Itu kan terjadi tuh. Ada nggak yang ngomongin Mas Danny Beler, jangan disamain? Ada banyak. Emang Bapak ada yang pernah bunuh diri? Ada banyak. Iya, banyak. Nggak ada sih ya yang bilang memang Bapak pernah bunuh diri, nggak ada. Oh, nggak ada. Cuman jangan disamainnya tuh banyak. Sampai di kolom komentar di klip di klip postingan itu Bang, sampai ada yang berdebat ratusan komentar. Oh iya? Untuk saling ngadu argumentasi. Argumentasinya apa? Yang dipermasalahkan apa? Coba bayangin betapa sakitnya kita melahirkan, gitu, mengandung segala macam. Dibanding lu capek nyari kerja, nyari duit, kerja gitu. Walaupun sebenarnya akar permasalahannya bukan di situ. Maksud gue, kita nggak pernah memang. Sekarang gini deh, apa sih terburuk-buruknya seorang laki-laki ketika
punya anak paling buruk deh. Kabur. Oh, ininya. Iya, dampaknya. Kayak Iya, kalau betul. misalkan hal terburuk yang bisa dilakukan oleh seorang ibu ketika dia punya anak, bunuh anaknya, bunuh dirinya, Ya, atau bunuh dua-duanya. Sering banget itu. betul. Laki-laki menurut lu punya kemampuan untuk nyampe situ nggak? Enggak sih. Paling mentok kabur. Paling ngewe. Sama yang lain. Iya. Betul kan? Betul. Iya. Makanya nggak bisa disebanding. Betul. Atau ada nggak situasi di mana fuck lah nih anak lah. Nah, itu beda-beda, Bang. Mungkin ada beberapa ayah yang... Lu pernah riset sampai sana? Gua nggak pernah riset sampai sana sih. Nggak ada berarti. Cuman guanya ngerasain begitu. Lu mau bunuh anak lu? Enggak. Bunuh istri lu? Nyamuk. Jadi, gue masih ada di argumen Daddy Blues itu, yang sekarang kan judulnya Daddy Blues, tapi kan poinnya kan ada Daddy Blues. Daddy Blues itu bisa se ekstrim apa? Atau jangan-jangan Daddy Blues itu emang cuma sekedar pusing. Kalau pusing mah jangan disamain sama gue yang sampai kepikiran mau bunuh anak. Gitu. Betul, iya. Iya. Cuman gue ngerasa, nah itu yang gue belum selesai tadi, perempuan tuh kalau baby blues kan nyerang hormon dan psikologis, kalau laki-laki tuh nyerang mental. Jadi mental kita sebagai seorang ayah, gini deh Bang, punya anak perempuan kan yang disalahin pasti kalau ada apa-apa suaminya, bapaknya. Iya ya. Iya kan? Kata gue mah laki perempuan kalau kenapa-kenapa salah bapaknya. Iya makanya. Sekarang gini, kalau anaknya cowok, cowoknya begajulan, salah bapaknya nggak ngasih contoh jadi laki-laki yang baik. Betul. Kalau anaknya perempuan, iya. Terus perempuannya kenapa gitu? Apa tuh kenapa? Kenapa maksudnya kayak bergaul. Gua. Maksudnya kalau misalnya perempuannya maaf ya, jadi ani-ani. Iya. Salah bapaknya juga. Salah bapaknya. Jadi isu. Betul. Iya. Fatherless nanti ini ya isunya. Betul. Nggak pernah tuh kita nggak pernah dengar motherless. Itu Bang poinnya. Jadi secara psikologis memang kita tidak sama, tapi secara hukum norma, ya kan judgement ini tuh laki-laki. Chris Rock punya beat kayak gini. Kalau anak lu nggak bisa belajar karena listrik belum dibayar, terus nggak bisa makan karena nggak ada makanan, itu salah ayah. Tapi kalau anak lu nggak tahu, kalau istilahnya Chris Rock nggak bisa ngomong selain nanti mama pulang, mama lagi nggak di rumah, itu salahnya mama. Jadi dia bilang bapak tuh kerjanya nyari duit, ibu itu kerjanya adalah memastikan itu anak jadi orang. Kalau ibunya cabut juga, anaknya cuma bisa bilang mama nggak ada di rumah, itu salah lu tuh gitu. Nah itu kan jadi ada, nggak tahu ya, apakah lu setuju atau nggak dengan pembagian peran ini bahwa bapak tuh kerjanya nyari duit aja, pengembangan anak mah di ibu, lu setuju nggak? Ya itu kan pemikiran lama itu sebenarnya. Pemikiran lama. Iya. Kalau menurut lu peran lu juga harus ada. Ya idealnya harus ada. Iya, makanya lu mewajarkan ketika anak laki ataupun anak perempuan kenapa salah bapak. Yes. Terus peran ibu apa? Peran ibu adalah selain menggendong. peran ibu justru kan lebih ngedidik ini Bang. Dia tuh nge-provide, terus memberikan kasih sayang gitu. Nah laki-laki tuh bagian. Jadi laki-laki nggak nge-provide, nggak ngasih kasih sayang. Nge-provide tapi bentuknya beda. Iya. Material. Waktu kenapa? Waktu kan lebih banyak sama ibu habisnya, ya kan? Jadi dia keluh kesahnya ceritain ke ibu, nanti pembentukan karakternya, wawasannya itu oleh seorang ayah. Sementara gue dihujat lagi, emang seorang ibu nggak bisa ngasih wawasan sama karakter? Betul. Ya semuanya bisa. Jadi belum lagi poin kalau misalnya emang ibunya nggak bisa kerja juga. Iya, kalau karena karir. Iya benar, secara asumsi kan tadinya kalau omongan lu kayak gitu berarti ibu itu secara konteks time itu quantity time, yang penting banyak hadir. Yes. Sementara bapak harusnya quality time. Oke lah, lu nggak banyak hadir, tapi ketika lu hadir, lu bener-bener hadir untuk anak. Iya, kurang lebih begitu. Tapi nanti jadi argumen lagi. Apa? Emang gua nggak boleh kerja? Boleh. Masa gua harus quantity time? Kenapa nggak gua yang quality time? Enggak, kalau lakinya kerja, istrinya memutuskan untuk kerja, berarti harus udah siap resiko anaknya kelak gede, kehilangan baterai kasih sayang tuh, Dokter Aisyah, ibaratnya. Baterai kasih sayang? Baterai kasih sayang. Apa tuh baterai kasih sayang? 5 nih, ada 5 yang harus di-charge. Ya, coba.
sampai situ gua. Wah, 5 baterai kasih sayang di charge aja. Iya. Gitu. Menurut lu, ini gue mau balik ke argumen awal. Menurut lu terburuknya daddy issues apa? Terburuknya. Kan ke mental kan? Jadi apa? Iya sih. Kalau ke mental kan berarti kan lebih ke apa ya? Menyalahkan diri sendiri. Betul. Karena gue baru inget nih, ada ayah meninggal. Karena? Bunuh diri karena nggak sanggup ngidupin anak-anak ya, banyak tuh. 1:1000 tapi. Wah, masa sih? Gue sering tuh ngeliat, coba aja nanti yang nonton dan suruh cek ya. Pasti ada berita ayah bunuh diri karena gagal jadi ayah. Maaf, ayah biasanya karena judi sih memang harus diakuin. Tapi bedanya daddy blues sama mommy blues. Daddy blues tuh, ini maaf ya, nggak bermaksud untuk triggering, tapi daddy blues itu resikonya ke daddy. Jarang kita dengar, anjir susah banget jadi anak. Jadi ayah ya, mati lalu anak gitu. Iya. Atau susah banget ya jadi ayah, mati bareng-bareng lah gitu. Betul. Biasanya kalau misalnya susah banget jadi ayah, mati Betul. gitu. Sementara kalau mami blues, maminya juga bisa jadi korban, anaknya bisa jadi korban atau dua-duanya jadi korban. Paling gitu ya? Iya betul. Kurang lebih sih seperti itu bang. Tidak ada yang se-ekstrim itu sih kalau ayah ya. Iya. Ini sejauh yang kami tahu ya, mungkin itu tidak tepat, tapi iya paling buruk itu ya. Paling buruk itu. Gue juga nggak mengesampingkan bahwa istri stres juga, enggak. Memang harus diakui. Oh gila. Kinerja istri atau peran istri di situ kan sangat luar biasa bang. Iya. Cuman yang mau gue highlight tuh jangan lupain kita juga bisa kena, itu sebenarnya poinnya. Iya. Bahwa kalau lu kena fisik dan kena psikis, ini kena ke mental gitu. Betul. Ya. Nanti pembahasannya lu bisa tonton lah di Danny Blues. Iya. Lu tuh ini nggak sih spesial lu atau ya pertunjukan kemarin membuat lu jadi lebih terpandang di kalangan para bapak? Gue masuk grup bapak-bapak sekarang. Oh ya? WhatsApp. WhatsApp parent dad. Ada yang full time. Mati. Hah? Parent dad. Parent daddy. Parent apa sih? Apaan sih? Parent dad. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp gua. Terus? Parent Story Dads Community. Parent Story Dads Community. Ngapain tuh? Isinya? Iya. Lu diajak masuk? Gua yang ngajukan diri. Oke. Isi berapa orang tuh isinya? Ratusan bang. Oh ya? Iya. Terus kerjanya ngomongin apa? Bola? Pagi-pagi nih, jangan lupa sarapan. Nasi uduk, kopi. Itu khas bapak-bapak banget itu. Terus biasanya pada moto ya? Iya, pada moto, betul. Sarapan. Iya, terus apa aja Bapak jam 9 pagi. Ada yang punya kenalan fisioterapi nggak? Iya. Bapak banget. Fisioterapi, oke. Banget. Gitu. Lu nyari apa di situ? Ngapain lu masuk di situ? Pengen nyari sudut pandang lain. Mereka tahu nggak kalau lu kemana bikin show? Enggak, mereka nggak se-ngeh itu, tapi mereka tahu gua. Coba taruh klip stand up lu, gue pengen tahu deh respon mereka. Ada yang nonton bang, ada yang nonton tapi nggak semua. Dia bilang yang ngekutip itu klip stand up gua, Bang Beler mau tanya dong kemarin lanjutannya apa ya? Kalau anak itu nggak boleh dibilang jangan, tapi dikasih tahu alasan. Masalahnya adalah, contoh kalau anak nggak mau mandi. Jangan bilang jangan, tapi masalahnya adalah kalau kamu nggak mandi nanti gatel. Gitu. Oh gitu. Lanjutannya apa ya? Soalnya anak saya jawabnya emang aku suka gatel. Ya. Lucu juga. Coba Ler, gue penasaran Ler. Coba lu taruh. Bapak-bapak, gimana menurut bapak-bapak tentang joke saya? Gue pengen tahu dah. Apa ya? Ada ratusan kan? Benar bang. Cobain aja, lu tak malu ya? Malu bang. Malu kayak apaan sih lu? Masalahnya usianya ragam. Paling tua berapa sih? Paling tua berapa? 60. Hah? 60 itu mah nggak cocok masuk Parent Story Dad. Harusnya? Parent Story Die. Enggak, Parent Story Grandpa itu mah. Udah 60 ya? Iyalah. Iya kayaknya. Dan sekarang kalau misalnya dia umur 60, anaknya juga udah dead. Oh iya benar. Iya. Masuk akal sih. Gua nggak ngecek sih umurnya berapa. Tapi dari bahasanya kayaknya tua ini. Prediksi. Ya. Dari texting bang, dari textingnya kayaknya toko. Di Comika ada orang namanya Arik, masih muda tapi bahasanya tua tuh dia tuh. Jadi nggak ada hubungannya ya? Nggak jadi patokan. Asumsi gua, siapapun yang memutuskan untuk ngumpul di sebuah grup WhatsApp itu pasti karena clueless. Clueless tuh apa? Bingung. Oh iya betul. Bingung pengen ngumpul, pengen ketemu sama orang yang satu keresahan. Betul. Lempar.
Oh iya benar. Gua kemarin lempar tuh satu topik, tapi bukan klip stand up gua. Klip stand up. Gue pengen tahu dah. Gue pengen tahu. Sekali ya. Iya. Sekali ya. Atau jangan gue yang ngelempar ya bang? Lu, kenapa sih lu orang minder? lain. Ngapain? Biar ini bapak-bapak. Masa gua yang lempar? Bapak-bapak gimana nih respon kalian? Masa gitu? Iya, gini misalnya. Bapak izin, saya mau ada show nih, bentar lagi. Ini salah satu contoh joke-nya. Menurut bapak, argumen saya di joke ini oke nggak? Oke. Jadi tuh lu bukan mau mancing gua lucu atau enggak. Oke. Lu cek argumen. Oke. Nah, terus lihat responnya tuh. Menarik. Iya. Klip apa teks aja? Menurut gua klip. Klip ya? Klip. Oke. Dan jangan kopas dari Instagram, jangan kasih link Instagram. Gua ngedit sendiri kan maksudnya. Langsung taruh di situ. Oke. Terus kita lihat responnya kayak apa. Oke, siap. Iya. Jadi kan kalau pagi-pagi kan ada yang naruh kopi. Iya. Lalu naruh klip. Oke, siap. Ya, gue penasaran dah. Oke. Gue pengen masuk cuma pengen ngeliat jangan bang. diskusinya. Janganlah, ntar nomor lu tahu mereka. Oh iya benar juga sih. Oke, kita habis ngomongin soal separah apa Mami Blues versus Daddy Blues. Iya. Kita ngomongin topik berikutnya. Salah satu topik yang sangat populer belakangan ini adalah apakah anak harus dikerasin? Istilah lu apa? Parenting VOC. Karena ada argumen bahwa anak zaman sekarang kurang ajar karena nggak di anak mesti sekali, at least sekali dalam hidupnya plak gitu dipukul. Ya, lu pernah dipukul nggak? Pernah tuh bang. Bapak atau ibu? Ibu. Gue juga nggak pernah dipukul sama bapak. Padahal bapak gue yang galak. Kenapa kayak gitu? Ya? Karena ibu nggak apa-apa galak sama kita. Kita tuh nggak akan bisa benci sama ibu. Masa? Iya. Karena intensitas tadi, intensitas waktu. Kalau sama bapak sekali ngegeplak, naruh memori dia. Karena alasan tidak dekat. Iya. Kan ibu mukul pakai sapu nih. Besok pagi udah bikin sarapan lagi. Benar juga. Kan kalau sama ayah mah ada dia kerjanya. Dia nampel malam, besok nggak ketemu. Nggak ketemu. Pas ketemu malam awkward. Udah itu yang bikin benar juga. Canggung. Iya. Lu dipukul sama nyokap pakai apa? Pakai sapu, gesper, kemoceng. Banyak lah. Normal aja. Intinya nyokap lu suka bersih-bersih sih. semuanya alat bersih-bersih. Sapu ya. Iya, nyokap gua tangan soalnya. Oh langsung? Iya. Intinya rumah lu nggak ada perabot. Iya bang. Dan sialnya, setiap kali nyokap gue mukul itu adalah zaman nyokap gue belum kerja, alias nyokap gue di rumah aja, dan alias gue masih kecil. Dan waktu itu dia terakhir mukul adalah ketika secara nggak sengaja gigi susu gue yang goyang ketampol copot. Jadi kayak ekstrim banget. Kayak zaman sekarang kan kalau ditonjok das, gigi cepet kan berarti nonjoknya parah banget kan. Waktu itu gue ditampar, gue lupa gara-gara apa. Tapi emang gue bocah kurang ajar sih waktu gue kecil. Gue di depan kamar bokap nyokap gue tuh, temboknya gue gambar, ini ibu, terus gue bikin matanya gede tapi jereng, hidungnya ada upil-upil gitu, terus gue bikin telanjang, perempuan telanjang, ini ibu. Semua gue bikin kayak, pokoknya gambar manusia terburuk, gue bikin ini ibu. Terus gue suka ngelempar sepatu, jadi kalau misalnya nyokap gue lagi ada tamu di bawah, sepatunya gue lempar, belepak, nyari respon aja. Beletak, gue pernah lari-larian, lomba lari pakai sepatu hak nyokap. Oh, dipakai lari? Iya. Terus? Susah kan? Susah dong, rusak dong. rusak semua. Jadi emang gue dulu ngaco sih. Iya. Sehingga gue ditampar, gigi gue copot, berdarah, shock gue. Gitu. Iya. Kumur. Betul. Emang gigi kamu goyang. Kalau lu, iya, kalau lu, ketika lu ditampar, menurut lu layak ditampar atau enggak? Pada saat itu sih nggak layak harusnya ya. Jadi lebih ke aspek nyokap stres. Kalau gue kan layak. Siapa yang nggak ngamuk, dibilang jelek banget di tembok dicoret? Iya betul. Gue tuh dulu permasalahan adalah apa yang gue mau nggak bisa di provide bang. Itu doang. Terus nuntut? Ya gue nuntut dan bereaksi lebih. Itu yang jadi permasalahan. Kolokan lah, manja. Kolokan. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa gitu, gue bereaksi lebih. Terus dipukul kadang-kadang. Tapi untuk kasus begitu ya kalau diusut lagi sebenarnya nggak terlalu salah juga gua gitu kan, gua minta. Harusnya mah orang tua menyediakan gitu. Cuma setelah gua sadar pas udah punya anak, oh gini ya rasanya ya.
Gitu. Oh, anak lu juga nuntut-nuntut, minta-minta? Iya, kadang-kadang anak gue minta mainan, tapi guanya kayak ngerem-ngerem gitu. Delay gratification. Delayed gratification. Lu pernah terpikir untuk nampar anak nggak? Enggak lah. Anak siapapun. Anak lu Enggak ngapain lah. pikir anak siapapun? Enggak lah, Ya Bang. anak lu lah. Enggak lah. Nggak pernah? Nggak pernah, apalagi anak gue cewek kan. Ya, apakah alasannya karena emang nggak ada alasan untuk mukul aja? Beda kan? Betul. Nah, gua ambil contoh. Gua dipukul sama anak gue. Gua dipukul sama waktu gua anak kecil, lu juga waktu anak kecil dipukul. Terus gue jadi dewasa, jadi seorang ayah yang ada anggapannya adalah anak lu mesti dipukul lah gitu, sekali biar ngerti lah gitu. Gue berpikir kepada Dipo dan Syira, mereka tuh nggak pernah ngasih alasan untuk mukul. Oke, Emang nggak pernah aja. Gue paham. Nggak pernah gambar muka gue yang jelek-jelek, nggak pernah ngelawan, nggak pernah sebenarnya nggak pernah minta sampai ngerek bahkan anak gue. Lu tau kan anak apa istilahnya ler kalau misalnya anak-anak wah tantrum. Anak gue nggak pernah tantrum, dua-duanya. Jadi nggak pernah ada alasan untuk mukul, sehingga gue mukul karena apa gitu. Gue juga bingung gitu. Oke, kalau ada satu hal yang misalkan ini Dipo kayaknya harus dikerasin dikit, apa alasannya? Yang ada di kepala lu, Bang? Kalau Dipo sampai apa nih, baru gua kerasin. Kalau Dipo tiba-tiba mau bacot lu ngentot, gue tampol sih. Cuman masalahnya dia nggak bisa bahasa Indonesia kan. Bisa tapi dikit gitu. Tapi gini, waktu itu Dipo pernah melakukan kesalahan yang sangat ekstrim. Apa, Bang? Sangat ekstrim, nggak bisa gue ceritain, nggak enak karena ada korban dari kesalahan Dipo. Oke. Dan sampai sekarang orang tuanya sama gue dan Mila masih dendam. Si orang tua ini pernah ketemu sama anak Comika. Pas dia tahu dia kerja untuk gue, bacotin. Ya, gitu. Memang harus diakuin sangat-sangat ekstrim. Tapi itu pun gue tidak ngelihat itu sebagai sesuatu yang menjadi alasan gue untuk mukul. Ah dasar, masa lu kayak gitu sih gitu. Gue langsung ke gue. Anjir. Iya. Gue salah di mana ya? Kok anak gue kayak gini? Itu. Apa? Bener kan? Iya. Jadi gue nggak ngerti kenapa ada anggapan anak harus mukul gitu. Parenting VOC itu argumen itu gue nggak ngerti. Karena gue ada di masa dimana anak gue nggak ngasih alasan untuk mukul. Kalaupun anak gue ngasih alasan untuk mukul, gue tuh langsung ke karena gue nih gitu. Betul. Lu sendiri gimana? Betul, sepakat gue. Gue juga nggak ada alasan untuk mukul anak gue separah apapun dia ngelakuin salah ya gitu. Tadi kan lu nanya sama gue, kalau lu kondisi apa yang akan membuat anak lu bisa lu hajar? Kalau dia ngomong bacot lu ngentot. Sama dong. Tapi kalau misalnya aku ngomong gitu, lu tampol gak? Enggak sih. Gue pasti bilangin ke nyokapnya. Kenapa mamanya? Istrinya bilang, coba itu galakin dikit. Iya. Lu di rumah ini ya, good cop ya? Good cop, Bang. Iya. Good cop gua. Yang keras tuh bini gua. Nggak pernah sesekali ada situasi di mana, fuck lah gue hari ini bad cop. Kalau kayak gini mah gue bad cop. Enggak. Alhamdulillahnya enggak. Karena gua nggak mau mengulangi kesalahan orang tua gue yang dulu aja gitu. Termasuk kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Iya. Anak bandel dimasukin ke barak. Iya. Itu gue ada nggak setujunya kalau itu terjadi sama anak gue ya. Iya. Kalau gue mah ngelihat anak bandel dimasukin ke barak, jadi bandel. Tapi keker. Tapi jago dia. Iya. Karena apa ya, bentuk nggak belajar aja orang tuanya gitu. Guanya nggak belajar nanti kalau anak gue dibawa ke barak gitu. Iya ya, kayak naro anak di barak itu kurang lebih pernyataan Kang Deddy Mulyadi adalah orang tuanya nggak sanggup. Iya. Karena itu atas persetujuan, Bang. Jadi kalau orang tuanya setuju aja mah nggak ada masalah berarti. Tapi dari dulu sampai sekarang sih selalu ada tindakan-tindakan yang lebih menggambarkan si orang tua sih sebenarnya nggak sanggup ketimbang anak gue nakal, kayak misalkan masukin pesantren. Iya. Kan betul. Kayak gitu betul. tuh. Terus ya masukin sekolah militer, banget kayak gitu tuh kan dari dulu banget tuh. Betul. Itu kan lebih menggambarkan anjing nyerah lah gue capek. Betul. Nggak mampu gitu. Betul. Iya. Nah lu posisi di KDM gimana? Nggak setuju gua. Kenapa? Gua nggak mau hak asuh atau pendidikan anak. Nggak, tapi kan argumennya adalah emang orang tuanya nggak sanggup. Kalau orang tuanya nggak sanggup? Oh, kalau sampai nanti gua nggak sanggup? Nggak. Secara umum kan KDM bilang anak nakal
gue masukin ke barak. Itu nggak usah ngomongin anak lu. Itu lu nggak setuju nggak? Lu setuju nggak? Setuju asal ada persetujuan orang tuanya. Setuju asal ada persetujuan orang tuanya. Tadi lu bilang nggak setuju itu kenapa? Kalau anak gua. Sektoral nih. Iya sektoral sih, emang ada ini. Ya kita sih nggak akan mungkin bisa objektif sih. Betul. Cuman pada intinya bang, gua nggak setujunya ini perebutan hak asuh. Dia kan statementnya adalah ketika si orang tuanya dianggap tidak sanggup mendidik anak. Tapi kan definisi sanggup orang tua kan macam-macam. Sekarang gini, anak lu siapa namanya? Arumi. Arumi misalnya nggak rajin sekolah, masuk barak? Enggak. Arumi terlibat tawuran misalkan sama cewek-cewek lain. Ya misalnya nyerang Tarki gitu. Arumi tawuran, masuk barak? Enggak. Arumi nyopet? Enggak. Arumi nyopet kan asumsinya ngambil ya? Iya. Arumi nyolong dari supermarket, minimarket? Enggak, tetep. Enggak ya? Enggak. Gue lebih mending si tentaranya yang ngehukum gue kalau anak gue berbuat salah lagi. Menarik sekali. Lu ingat gak ada kejadian ada anak dibully sama anak ini? Anak ini cerita ke bapaknya nyuruh anak ini push up. Gonggong kamu kayak anjing. Iya tahu. Anjing. Yang cokin ya? Iya, terus orang tuanya, orang tua si anak bully juga bingung gitu. Gue pas ngeliat itu, anjing nggak ada sih orang tua lain yang nyuruh anak gue gonggong. Gue pasang badan di situ. Sesalah-salahnya anak gue yang pasang badan. Yes, betul. Lu ngeliat fenomena itu, di pendapat lu apa? Yang mana? Yang itu, karena kalau gue ngeliat kayak gitu, yang culun sih orang tuanya. Iya betul. Betul, arogansi itu. Iya. Parah itu. Dua-duanya, orang tua yang nyuruh gonggong sama orang tua yang disuruh gonggong. Iya, dua-duanya culun menurut gue. Betul. Nggak berani pasang badan ya? Iya. Gue sih akan lawan. Karena waktu Dipong lakuin kesalahan itu, gue menyediakan diri ketemu deh kita. Mereka aja nggak mau. Mereka udah fuck lah, nggak ada. Gue nggak ada urusan sama lu. Oke. Iya. Lu nggak tuntas dong bang? Nggak tuntas. Wah itu drama gila sih. Mila juga sampai aku nggak tahu mau ngomong apa, kamu aja deh sama Dipo. Nangis gue berdua. Nangis bener-bener nangis. Dia nangis di kamarnya, gue nangis di luar pintu kamarnya. Dia buka pintu kenapa gue nangis. Gue bilang gue ayah yang buruk. Dia meluk gue sambil nangis. Ayah bukan ayah yang buruk. Nangis berdua, nggak kelar itu. Nggak kelar soal kenapa itu terjadi. Walaupun sekarang kan karena Dipo dan Syira dan gue dan Mila sama-sama ke psikolog, pelan-pelan diurai tuh permasalahan itunya, tapi nggak selesai sih, nggak tuntas sama orang tuanya. Iya betul. Ya, tapi intinya poin gue adalah gue menyediakan diri untuk mediasi gitu, nggak kayak si orang tua tersebut. Ada lagi nih satu kejadian, lu ngeliat nih ada video viral pertandingan basket, ada satu anak basket, terus pertama lawannya lagi lari dijegal, bruk jatuh. Terus kedua lawan ditunjuk, ini masih anaknya sama nih, dak gitu nonton. Terus yang ketiga, itu anak datang dari belakang, tak gitu. Terus viral itu anak, terus orang tuanya yang minta maaf, bukan anaknya. Habis itu pihak sekolah langsung menghapus-hapusi dan mengancam konon orang-orang yang ramein kejadian tersebut. Salah bapak bukan tuh? Sehingga anaknya kayak gitu. Salah bapak? Yang nampol ya? Iya, salah bapak. Jelas lah. Iya. Ibu perannya apa di situ? Gak ada. Kayak gue juga berpikir. Ini jelas salah bapak nih. Terus gue nanya, kalau ibu mau berperan dalam kejadian ini apa ya? Gue bingung. Apa coba? Si ibu nggak tahu apa yang di kepala anak laki loh ketika lagi main basket. Mau ngomong apa sih ibu terhadap si anak? Iya ya. Nggak boleh nak. Ya? Iya betul. Nggak banyak kan? Betul. Jadi senternya bapak ya sebenarnya. Betul. Yang selalu pasang badan kalau di momen-momen seperti itu. Iya juga ya, benar ya. Ibu paling cuma meluk doang. Iya. Ibu malah mungkin tempat untuk kalau bapaknya keras, ibu tuh yang jadi empuknya di situ. Betul. Tapi kalau kita balikin ke parenting VOC, kalau lu punya anak kayak gitu, itu tetap gua kerasin apa enggak? Iya, bakal lu kerasin, bakal lu VOC-in ya? Kalau gua
punya anak cowok yang nampol tadi, nggak akan gue kerasin, tapi gue didik secara verbal. Barak enggak? Enggak lah, Bang. Enggak juga? Kan nih, permasalahannya adalah orang-orang yang menganggap anak yang nakal, yang tadi seperti lo bilang tuh, yang nampol orang, terus melengkat orang. Kita tuh cuma ngecap, ih dia nggak bener deh. Tapi tanpa tahu kenapa dia melakukan itu. Betul, gue tuh, nah ini poin yang menarik. Gue kan berpikir ya, gue ngeliat momen itu, karena kan gue juga khawatir soal kualitas gue menjadi seorang ayah. Gue ngeliat itu terus gue mikir, ini sebenarnya salah bapaknya nih, bapaknya yang mesti negur, bapaknya yang mesti peran, bapaknya absen. Sambil gue berpikir lama-lama, tapi jangan-jangan bapaknya kelakuannya kayak gini, makanya anaknya kayak gitu. Iya, makanya ada istilah kan buah jatuh, naik lagi. Buah jatuh tidak jauh buah dari jauh tidak jatuh dari Newton. Betul, betul. Iya kan? Gravitasi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, itu cerminannya. Makanya lah itu solusinya apa ya? Barak. Nah itu Bang. Iya kalau orang-orang yang setuju terhadap enggak, lu harus kasih pelajaran nih anak, setidaknya sekali seumur hidup dia tahu. Nggak, tapi kalau misalnya anak itu mukul karena biasa dipukulin bapaknya, maka ketika itu kejadian viral, bapaknya mukul lagi, itu nggak menyelesaikan si anak itu jadi pemukul. Betul. Malah jadi ngelanjut kan? Iya. Terus solusinya gimana? Makanya diputus rantainya dari pusat, dari perilaku. Dari pusat apa dibikin mati? Dari perilaku bapaknya dulu. Anjing, susah banget tuh. Ya, nah ini poin berikutnya nih. Iya. Belajar jadi orang tua. Yes. Selama ini kita fokus mendidik anak gimana supaya anak kita berprestasi, anak kita baik, tapi kita tuh lupa gimana sih cara jadi orang tua. Oke, sebelum lanjut, Bel Air punya spesial namanya Danny Blues. Yes. Tentang keresahan menjadi seorang ayah. Bandung, Jogja, Surabaya, dan Bogor. Tiket udah bisa dibeli di dannybeler.com, DANYBELER.com. Silakan disikat tiketnya. Kalau nggak salah satu harga ya? Satu harga semua flat. Rp200.000. Rp200.000. Tadi sih gue habis ngobrol, kayaknya bakal ada yang bundling sama kaos tuh. Iya. Oke, tapi Rp200.000 di semua kota flat. Silakan disikat. Yang Bandung tanggal berapa? Bandung tanggal 19 Juli setelah Stand Up Fest. 19 Juli. Jogja? Jogja bulan berikutnya. Gua harus cek lagi deh, takut salah. Oke. Tapi cek di Dani. Iya, di Instagram gua ada tuh. Di Instagramnya juga. Oke. dannybeler.com. Sekarang kita ngomongin soal kita sibuk banget mendidik anak tanpa pernah kritis mempertanyakan diri kita sendiri, kapasitas lu apa menjadi pendidik anak. Betul. Gitu. Lu ini salah satu argumen yang ada di Danny Blues. Iya. Dasar keresahannya apa? Kenapa itu jadi topik? Belakangan ini sih, contoh anak gua nangis mulu kayak sekarang Bang. Kalau ngaji nih ketemu temen-temennya, nangis terus. Berantem? Enggak. Kayak dia nggak siap menghadapi banyak orang. Terus kalau digodain dikit sama temennya, nangis. Lagi main terus direbut, nangis. Sehingga istri gua tuh ngerasa dia juga nangis Bang. Istri gua jadi bingung. Jadi nangis juga. Jadi ada dua nih yang nangis gua bilang kan. Banyak banget orang nangis di sini. Ya, gua tuh berusaha untuk nge-tracking sebenarnya apa yang terjadi terhadap anak gua ini. Iya. Kenapa dia tuh sampai nangis? Gua sampai baca buku, nonton YouTube, parenting, sampai mau dibawa ke psikolog anak. Sorry, Arum umurnya berapa? 3 tahun. 3 tahun. Kan ada istilah menyeramkan apa sih bahasa Inggrisnya? Scary. Bukan. Horrible truth. Horrible truth. Sama horrible tree. Horrible 2, horrible 3. Iya, ada 3. Menyeramkan 2 tahun, menyeramkan 3 tahun. Oh. Jadi anak itu ada fasenya. Oh, yang 2 tahun apa? Yang 2 tahun biasanya tantrum segala macam. Oke. Nah, 3 tuh pengenalan emosi. Oh. Itu mungkin menjelaskan kenapa dia nangis. Tapi triggernya apa berarti? Yang bikin kita tahu kenapa dia nangis, tapi pemicunya. Nah, ini lagi gua telisik, Bang. Yang pertama, dia jarang bergaul orangnya. Jadi kalau disamper doang dia main, tapi dia tuh nggak kayak gue lah. Gue kan kemana-mana masuk tuh. Iya. Iya kan. Iya. Kalau. Tapi benar-benar. Iya kan. Bel Air nongol di konten apa aja jadi dia. Iya. Lucu dia, funny. Iya. Anak gue tuh enggak Bang. Iya. Gitu. Istri lu? Istri gue juga enggak. Tipikal orang yang
males dah gitu. Iya. Kalau lagi nongkrong kejebak ya udah, tapi kalau misalkan nurun dong berarti? Mungkin dari emaknya. Ini yang berusaha gua cari. Akhirnya kan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memulihkan kejadian itu bisa dengan sering-sering dibawa ke tempat yang ramai. Berinteraksi dengan yang lain. Makanya dulu gua masukin preschool, Bang. Gitu. Iya. Gua mau cerita sedikit soal Dipo. Dipo kan sekarang per video ini naik udah 18 tahun. Kemarin ulang tahun. Betul. Nice. Dan Dipo melewati proses yang lu tadi sebut dalam rangka membuat dia lebih luas bersosialisasi. Yaitu masuk preschool. Tapi Dipo, preschool, SD, SMP, SMA, sampai sekarang mesti kuliah, dia menganggap dirinya, dan gue sama Mila sebagai orang tua juga ngerasa masih kesulitan untuk bersosialisasi. Dia tuh ada anxiety. Dia lebih nyaman ngobrol sama yang lebih tua daripada dia, daripada yang seumuran sama dia. Karena asumsi dia, yang lebih tua tuh, orang dewasa tuh cenderung lebih pengertian terhadap gue. Orang seumuran gue tuh selalu ngerasa gue aneh. Waktu gue kecil, gue bilang sama Dipo, ayah juga ngerasa gitu sih. Dulu tuh ayah kecil tuh, ayah ngerasa ayah aneh, dan memang ada masa-masa gue tuh nggak punya pertemanan gede. Temen gue tuh biasanya cuma 2. Yang mana kalau 2 ini cabut, gue jadi nggak punya teman. Oke. Nah, tapi bedanya adalah waktu gue SMA mulai tuh jadi sosialisasi. Dipo SMA juga masih kayak gitu, masih 2, masih 3. Nah ini juga sesuatu yang sebagai ayah ya, gue berpikir salah gue nih kayaknya. Salah gue tuh emang anak gue. Kan gue nggak bisa memaksa anak gue. Bapak lu gaul. Masa lu enggak? Kan bisa kayak gitu kan? Betul. Jadi gue juga pada saat bersamaan tuh masih agak bingung. Ini tuh gue harus biarkan dia jadi seperti ini. Karena setiap anak adalah spesial, setiap orang adalah emang gitu cara bergaulnya. Toh kita kenal orang dewasa yang kalau berteman juga cuma main itu aja. Frimawan juga temannya cuma Rigen, Apip. Ya gitu anak-anak ini aja. Betul. Atau gue harus merasa gagal sebagai orang tua karena ternyata gue baru sadar, oh ternyata gue nggak dilengkapi kemampuan untuk jadi orang tua selama ini, baru sadar gitu. Nah itu tuh jadi pertanyaan besar gue. Nah kan balik ke topik tuh. Ketika kita ngedidik anak, kita nggak pernah nanya diri kita sendiri. Emang lu belajar jadi orang tua di mana sih nggak merasa layak gitu? Betul. Lu sendiri belajar jadi orang tua dari mana? Orang tua sendiri oke. Iya, satu. Ya kan kita punya patokan itu kan. Pokoknya yang bagus gua ambil, yang nggak bagus nggak gua ambil. Oke, itu satu. Sumber-sumber yang lain, bisa dari pakar parenting. Pakar parenting itu siapa? Ya kayak Dokter Aisyah Dahlan. Itu yang pakar neurologi. Iya, Aisyah Dahlan. Ya, oke. Terus beliau tuh punya pakai konten gitu. Iya, dia konten edukasi, Bang. Terus dia sering ceramah-ceramah gitu. Dia mah lebih ke otak malah. Bahas otak neurologi. Terus gue cari ya. Dia ada YouTube. Ada, Bang. Oke. YouTube. Dokter Aisyah Dahlan. Oke. Dia tuh nanganin orang narkoba dulu. Oh ya? Tapi terus begitu dia sekarang fokusnya ke anak. Ke anak. Oke. Terus? Udah gitu buku-buku yang pasti. Apa buku yang lo beli? What to expect when you're expecting. Lo tau begitu nggak? Apa tuh? Itu fenomenal banget. Ada buku setebal gini. What to expect when you're expecting. Intinya adalah hal-hal yang harus lo ketahui ketika istri lo hamil. Tebal banget sih gitu. Sampai ada filmnya bahkan. Enggak gua. Nah, buku-buku itu sebenarnya udah dikasih tau Bang Radit yang bahasa Inggris. Iya. Cuman gua tanya bahasa Inggris bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Inggris sih. Ya. Jadi enggak gua beli. Gua beli yang bahasa Indonesia semua. Oke, apa contohnya? Yang lu ingat lah, favorit lu? Seni berbicara dengan anak. Oh, ini yang ada buku-buku yang ngegantung-ngegantung gitu ya? Oke, ini jadi joke juga. Betul. Nanti di Dani Plus dibawa nggak? Kayaknya dibawa deh. Oke, seni berbicara dengan anak. 99 permasalahan anak. Oke. Tuh. Ya ini jadi beat. 77 permasalahan anak. Ya. Terus bijak ngedidik anak gitu-gitu. Menurut lu ini membantu bener-bener atau marketing doang? Ini kan kayak 101 cara untuk sukses. Betul. Cara cepet kaya, ala apa gitu. Tapi kan gue untuk tahu itu buku bullshit harus gue baca dulu kan. Setelah lu baca? Sebenarnya bikin gue bingung, Bang. Bingung. Makanya gue masuk grup ini. Karena banyak referensi malah tambah bingung. Iya. Anda nggak belajar parenting dari Al-Quran? Belajar. Ada Felix, ada. Ada nggak? Ada panduan-panduan menjadi seorang ayah dari Al-Quran? Ada, Bang. Contoh. Ini karena saya kurang akrab ya. Betul. Jadi saya nanya sama Anda. Iya.
Ada bang dulu. Apa tuh? Ustadz Felix yang bilang tuh cara membedakan di Al-Quran tuh diajarkan cara mendidik anak perempuan laki-laki itu beda treatmentnya. Kalau perempuan tuh di-provide, laki-laki itu ditantang. Perempuan di-provide, laki-laki ditantang. Oke, terus? Iya gak? Itu ada di Al-Quran? Ustadz Felix yang ngomong. Kata Ustadz Felix sih ada. Iya, gua harapannya sih Ustadz Felix ngutip dari Quran ya. Oh, iya. Tapi kan dia referensi Islam kan. Betul. Gua nggak baca terlalu detail. Karena kan di Al-Quran. Gua rasa pasti ada aja ya masyarakat Indonesia yang taat beragama, semuanya tuh sumbernya, gue sih sumbernya Al-Quran sih. Iya, betul. Ada ya pasti ya? Ada yang se-ekstrim itu ada. Gitu. Lalu cuma dikasih tahu itu sama Ustadz Felix Xiao? Banyak bang. Tapi? Dia tuh ini, tapi gue banyak kagumnya. Hah? Kayak, ih gokil Ustadz Felix. Jadi jadi berhenti di kagum ya? Iya. Karena gue sebenarnya pengen tahu, penasaran. Ada nggak ya? Ada apa aja gitu patokan-patokannya? Ada di YouTube-nya dia, nonton aja deh. Cuman gue kalau terlalu dalam sih, terlalu detail nggak terlalu ini. Karena gue nyari yang referensi umum aja bang, gitu, yang kayak di buku. Apalagi contoh, kalau misalnya film atau series. Contoh ya, gue tuh suka banget kan film ayah anak. Film-film kayak Pursuit of Happiness. Yes, Will Smith sebelum nampar Chris Rock. Betul. Yeah. Sebelum dia nggak happy. Iya. Itu tuh gue ngambil kayak emang kalau jadi ayah ya, apapun mesti lo lakuin. Terus ada satu momen di mana dia hampir mematahkan mimpi anaknya, terus bilang jangan biarin orang matain mimpi lo, termasuk kalau misalnya yang ngomong itu adalah gue gitu misalnya. Terus ada lagi satu film, Life is Beautiful. Hidup itu indah. Iya. Siapa itu? Dia menang Oscar tuh tentang bapak dan anak, film Itali. Bapak dan anak yang lagi perang dunia kedua. Terus bapaknya tuh nggak pengen anaknya ngeh bahwa ini tuh perang, karena nggak pengen anaknya tuh punya memori buruk. Sehingga bapaknya tuh dia tuh selalu berpura-pura. Termasuk ketika dia mau dihukum mati, dia bermain sama anak-anak seakan dia lagi, enggak kok bapak nggak apa-apa, bapak lagi main tentara-tentaraan. Itu bagus banget itu filmnya. Dari situ gue belajar bahwa anak nggak perlu tahu sih permasalahan gue. Karena gue punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak gue punya core memory yang oke, sehingga dewasa tidak lahir dengan trauma. Wah, itu keren banget sih. Nah, itu kan dari sisi yang baik-baik ya, kan yang buruk-buruk juga ada tuh. Iya, betul. Nah, lalu contohnya apa? Film 2 ya, Man Call Otto 1 tuh. Gue baru menonton tuh. Nah, itu. Bukannya itu film tentang Tom Hanks yang ditinggal istrinya terus udah malas hidup ya? Iya, betul. Tapi ada satu support ininya bang, pemainnya, yaitu keluarga yang kacau, punya banyak anak, punya banyak istri, tapi nggak beres aja. Kayak si Tom Hanks tuh kayak, anjir lah gitu. Jadi itu menarik tuh, jadi pembelajaran. Gue nonton. Kedua itu Adolescence. Yang buat YouTube. AdSense. Adolescence. Netflix. Iya, itu fenomenal sekali. Gue mau nonton nanti. Iya tuh. One shot gitu kan? Iya, long take tuh. Long take ya, betul. Apa yang lu pelajari sebagai seorang ayah? Spoiler tipis-tipis nggak apa-apa. Iya, anaknya di penjara, diduga melakukan pembunuhan, tapi belum terungkap. 13 tahun tuh usianya. Nah, bapaknya kan nggak siap nih anaknya masuk. Terus bapaknya nggak bisa berupaya apa-apa karena ya udahlah gitu. Dia udah terbukti katanya melalui CCTV segala macam, sampai akhirnya dia punya anak kan 2 kan, yang satu si Jamie tuh 13 tahun namanya cewek. Nah, dia tuh kerjaannya tukang ledeng bang, jadi menghabiskan waktu kerja terus pulang. Nah, yang gua potret adalah ternyata dia kecolongan, dia ngebeliin komputer si Jamie itu. Terus nggak dijaga. Terus sampai akhir endingnya dia ngerasa ini yang kita lakuin sebenarnya salah apa enggak sih gitu. Itu tanda tanya terbesar orang tua ya. Itu tuh keresahan gue juga. Gue kan punya joke di set gue yang 10,000 hour, special gue yang 10,000 hour tentang pembunuhan di sekolah. Joke-nya tuh school shooting
adalah penembakan di sekolah adalah masalah untuk gue dan istri gue. Istri gue khawatir gimana kalau ada penembakan di sekolah anak gue khawatir gimana kalau penembaknya adalah anak gue. Oke, anjir, bagus. Itu kan berarti kan gue tuh berusaha untuk bilang, tar dulu deh, lu kalau ngomongin school shooting tuh lu selalu khawatir anak lu jadi korban. Padahal kan school shooter adalah anak juga. Betul. Jadi kan gue mau ditanyakan gimana cara anak gue supaya nggak jadi school shooter ya. Nah itu kan tanda tanya orang tua ya. Gue nih sah nggak sih untuk mendidik anak gitu? Jangan-jangan manusia bagus-bagus dilahirin di dunia malu rusaknya sama gue. Iya. Nah di adolescence itu bang, yang paling gue telah tuh ternyata ada gap pengetahuan antara generasi sekarang sama generasi bapaknya. I see. Kayak incels. Iya, istilah incels itu untuk menggambarkan apa ya? Cowok yang nggak banget lah ya. Apa sih incel istilahnya? Ya, kayak putus asa ya. Iya. Terhadap. Iya, gue tahu istilah itu, ngerti sentimennya tapi nggak bisa mendefinisikan sih. Iya, terus dia ada 80-20. Apa tuh? Jadi untuk mendapatkan si cewek 80 ini cuma 20 cowok doang yang bisa. Wow, gua nggak tahu tuh malah. Terus emoji. Iya. Ini berapa episode itu? 4. Fuck, 4 doang ya? 4 bang. Satu episode-nya berapa? Iya 59 menit, 50-an. Nah itu tuh gua kayak ngerasa, ih gila, pantesan bapaknya nggak tahu yang begini-begini. Sampai texting artinya apa, terus Instagram dia komen-komen. Wah gua nggak boleh kayak gini. Gitu. Iya. Gua harus nyelam, iya. Itu sih bang. Menarik sekali. Johnny Beler, lu kan sebagai stand up comedian kan tentu kan tidak pengen, maksudnya tugas utama kita kan melawak ya, bikin orang tertawa. Ya, tapi ini adalah sebuah pertunjukan yang datang dari keresahan Anda sebagai seorang ayah. Yes. Ya. Betul. Saat ini kan Arumi umurnya 3. Setiap periodik anak tuh masalahnya beda-beda tuh. Betul. Iya, ini belum SD nih. Belum. Nanti akan ada Dani Blues 2. Iya, betul. Iya. Atau Dani Bluesnya tuh angkanya tuh ngikutin angka Arumi. Dani Blues 8. Dani Blues 17. Gila, anak perempuan umur 17 kayak apa? Anak gue yang cewek. Kemarin sempat punya pacar kan di Amerika Serikat. Itu aja bikin gue wiu. Oh iya? Yes. Shira? Yes. Ih, keren banget. Nggak keren. Kenapa? Lu khawatir ya? Hah? Lu khawatir? Ya untungnya Shira tipikal, ini ada momen ya, tapi anak gue nonton YouTube gue juga, tapi ini ada momen di mana, jadi Shira tuh kalau pacaran tuh ya ke taman, atau di dekat SMP-nya tuh ada tempat minuman boba. Jadi gue bilang, ya udahlah, jalan-jalan aja. Jam segini belum ngabarin. Anak gue itu kalau pulang jadwalnya tuh pasti fix. Saking fixnya tuh gue kadang-kadang suka ngasih surprise di pinggir jalan karena gue tahu di jam segitu pasti dia ada. Wow. Fix, benar-benar fix, kebaca polanya. Sehingga ketika nggak ada, kan saya khawatir. Apalagi informasi sebelumnya adalah aku mau nongkrong di tempat boba ini ya, sama pacar. Tiba-tiba nggak muncul, di telepon nggak dibalas. Di WhatsApp centang 1, bingung nih. Tiba-tiba muncul WhatsApp, aku nyasar, aku nggak tahu aku ada di mana. Nomornya? Nomor siapa? Nomor dia. Jadi kayaknya dia mungkin tahu dia lowbat, terus dia matiin dulu biar nggak kenapa-kenapa, terus intinya dia, atau mungkin dia matiin karena dia lagi pacaran, gue juga nggak tahu ya. Pas nyala pokoknya aku nggak tahu aku ada di mana. Terus panik, Mila panik kan. Terus dia langsung, gue bilang, mamanya yang bilang, coba share location live. Terus ayah yang nyamperin. Terus share location, ternyata dia salah ngambil bis. Terus jalannya agak jauh. Gue lari itu karena gue tahu dia takut kan. Gue lari dari rumah gue. Pokoknya gue ngikutin aja. Gue bilang, stay on the course, jangan kemana-mana, lurus aja, nanti akan ketemu ya. Terus aja, udah mulai gelap. Sampai akhirnya gue nyebrang, pas gue liat itu kayaknya Shira lagi gini aja, nunduk sama jam. Pas dia lihat, dia ngeliat gue ngeliat dia, lari dia, pelukan, nangis langsung. Di situ di kepala gue, pacar anjing. Betul. Pacar anjing. Gimana sih bangsat? Goblok.
Bahasa anjing nggak? Itu pacar tuh baru cocok masukin ke barak. Tanya dong. Tanya dong nasib tuh pacar. Gimana bang nasib pacarnya? Udah putus. Bagus Sira. Iya. Itu ya. Wah udah tuh gue pulang sama dia jalan kaki, gue gandeng tangannya, gue gosok kiri tangannya gue giniin terus. Kita stop lagi yuk. Gue tahu dia habis minum boba, tapi minum boba lagi. Karena dia suka kan kayak gitu, milk tea kayak gitu. Iya. Terus ya udah, akhirnya kita jalan pulang, terus akhirnya lega. Tapi ya, fuck lah dunia pacaran. Pertanyaannya, gue udah pernah nanya belum ke lo? Kalau Sira dapat jodoh versi kita dulu, lo mau izinin? Gue izinin. Tapi gue bilang sama dia, kalau pacar kamu bilang mau pijit di Delta nggak minta dicoliin, jangan percaya. Gimana sih di Delta? Kan mirip sama gue. Iya, maksudnya karakteristiknya. Iya, enggak, gue mau orang baik, Ler. Asik. Cuman gue bilang sama dia, kalau bisa cari yang kayak ayah, tapi yang lebih rajin sholat. Ide, lo baik bang ya? Orang baik mah giginya nggak copot tuh. Siapa yang copot gitu? Lu kan gitu copot. Waktu gue kecil bangsa, tapi bukan zaman dewasa. Oh iya kan dulu ya? Iya dulu waktu gue kecil. Iya. Seru juga ya. Gue sih percaya sama diri gue sendiri ya kalau misalnya. Karena kan ada yang bilang kekasih pertama si anak perempuan adalah bapaknya. Sehingga dia mencari sosok cowok yang figurnya mirip. Tergantung sebenarnya. Kalau misalkan yang harusnya jadi kekasih adalah bapaknya dan bapaknya absen, dia mencari pengganti gitu. Ya, kayak kalau misalnya bapaknya galak, dia nyari yang enggak gitu. Kalau bapaknya nggak pernah nyentuh, ya dia nyari yang nyentuh gitu. Makanya gue sih sebisa mungkin memastikan anak gue nggak pernah kehilangan perhatian, rasa sayang dari gue gitu. Betul. Lu sendiri kalau misalnya anak lu atau Army punya pacar mirip banget kayak lu? Wah, gue kasih tahu. Kasih tahu apa? Boleh. Tuh. Cuman kalau dia bawa motor helmnya satu, tinggalin. Tinggalin bang. Bawa motor helm satu. Gak siap bener nih. Gimana sih lu? Iya, terlalu egois. Terlalu egois. Ya. Silakan disaksikan Danny Blues Goes to Bandung, Jogja, Surabaya, dan Bogor. Ya. Tiket 200.000 flat di semua kota. Nggak ada kelas-kelas karena 200.000. Tiketnya bisa dibeli di danybeler.com, itu DANYBELER.com. Atau di Instagram gua tuh. Link Instagram, betul. Yang terdekat adalah tanggal 19 Juli. Itu setelah Istana Fest di kota Bandung. Yes. Ada informasi, opener segala macam. Ada informasi penting yang perlu gue kasih tahu? Ada treatment yang berbeda. Kan banyak yang nanya apa bedanya bang sama yang di Jakarta atau digital download. Tentu ada bedanya. Pertama di materinya. Materinya akan sangat banyak sekali penambahan. Itu satu, tapi menurut gue ya, sebanyak-banyaknya yang stream Danny Blues, masih banyak yang belum tahu anyway kan. Betul. Jadi ya, oke. Ada treatment lain yang berbeda? Iya, gua akan ngajak kolaborasi penampil lain lah di dalamnya. Menghadirkan apa? Menghadirkan. Praktisi kah, ayah kah? Iya, praktisi mana? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani tahu nggak ya? Anaknya nikah. Tahu si Alisa. Dia pengen, dia ngatur-ngatur, ada foto-foto yang nggak ada urusannya. Bahkan dia pengen istrinya mau mantan istrinya bersanding bareng. Nah itu. Gokil. Itulah contoh. Kalau belum beres sama masalah royalti begitu. Begitu. Terima kasih banyak. Dadah. Bye.